Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya materi kita ini adalah yang berkaitan dengan pembahasan tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ifradullah taala bil ibadah. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadatan. Masalah tauhid adalah masalah yang sangat penting sekali. Di antara seluruh permasalahan agama yang kita diwajibkan untuk mempelajarinya, maka ketahuilah bahwasanya tauhid adalah dialah yang paling nomor satu. Tiada gunanya seluruh ilmu-ilmu yang kita pelajari kalau tauhid kita tidak beres, tidak ada gunanya semuanya. Karena ibadah adalah amalan, agama adalah amalan, dan syarat pertama diterimanya amalan tersebut adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya seluruh amalan yang kita kerjakan. Tidak ada gunanya. Harta yang kita keluarkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tauhidnya tidak bagus. Sahnya dan tidaknya, besarnya dan kecilnya hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari tauhid yang kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam. Ini dalam surah Muhammad ini. Surah Muhammad, dan ayat ini adalah perintah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya apa? Fa'lam, pelajarilah. Yang diperintah ini bukan sembarang orang ini, Nabi Muhammad, orang yang paling bertauhid, orang yang paling bertakwa. Tetapi dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk belajar tauhid. Fa'lam, ketahuilah, pelajarilah annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi kita saja diperintah seperti itu, maka bagaimana dengan kita ini? Yang belum ada jaminan sama sekali. Tidak ada jaminan diterimanya amalan. Tidak ada jaminan surga dan nerakanya kita. Nabi Muhammad ini jamin seluruhnya itu. Bersama dengan itu diperintahkan untuk mempelajari tauhid. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, tadi perintah untuk Nabi Muhammad untuk belajar. Bagaimana dengan kita ini? Lihat yang kedua, ayat yang kedua. Nasihat dari Allah untuk Nabi kita juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah, dan sungguh betul-betul saya telah wahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, jika engkau wahai Muhammad, Nabi Muhammad lagi, berbuat syirik, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apa ancamannya? Ancaman untuk Nabi Muhammad, la yahbatanna amaluk, pasti dan pasti kami akan hapuskan seluruh amalanmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Subhanallah. Nabi ini
Kalau sudah berbuat syirik, tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita ini? Iya. Maka mempelajari ilmu tauhid adalah kewajiban untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mungkin hari ini kita hanya baca satu bab saja. Dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar bab ini sampai selesai. Kita bahas tuntas seperti apa tadi yang disebutkan. Dan perjuangan mempelajari tauhid bukan di daurah ini saja. Perjuangan mempelajari tauhid sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dipelajari terus. Dari bab awal sampai bab akhir, ulangi lagi. Bab awal sampai akhir, ulangi lagi, terus begitu terus. Sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti kita mempelajari ilmu tauhid tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Wa man laqiya Allah yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang bertemu Allah dan betul-betul kuat ilmu tauhidnya dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminannya surga. Lihat apa kata Nabi, laqiya Allah, bertemu Allah. Tauhid dipertahankan terus sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti kata Nabi Muhammad SAW surga. Dan barang siapa yang bertemu Allah dan berbuat syirik sedikit saja, maka dia masuk neraka. Seperti saya katakan tadi, mempelajari ilmu tauhid bukan di saat ini saja. Terus dan menerus kita mempelajarinya sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian tauhid kita pada hari ini membaca kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada bab permasalahan ruqyah dan jimat. Ruqyah dan jimat. Kita bacakan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab keterangan atau tinjauan syariat tentang ruqa. Ruqa adalah jamak dari ruqyah. Ruqyah karena banyak jenis ruqyah dan banyak hukum-hukumnya. Iya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan kalimat dalam bentuk jamak. Wat tamaim, dan jimat-jimat. Dalam bentuk jamak juga karena jimat ini juga memiliki beberapa hukum-hukum. Tidak satu hukum saja. Tidak satu hukum saja. Insyaallah kita akan jelaskan hal tersebut satu persatu pada daurah kita kali ini. Nah, dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan beberapa dalil. Ya. 2 atau 3 kita hitung. 4 hadis dan 2 asar. 4 hadis dan 2 asar. Ya, diharapkan ikhwah untuk menyimak dengan baik masalah-masalah ini, karena masalah-masalah ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam bentuk jamak karena banyak hukum-hukumnya, tidak satu hukum saja. Jangan sampai keliru kita hukumi salah, hukumi syirik padahal bukan syirik, hukumi haram padahal syirik.
Menghukumi boleh padahal haram atau sebaliknya. Iya. Menyimak baik-baik, memperhatikan dan juga ada tadi pemberitahuan dari panitia bahwasanya nanti di akhir pelajaran ada pertanyaan-pertanyaan untuk peserta berkaitan dengan pelajaran karena ada hadiahnya ya tadi disebutkan ya, ada hadiahnya dari panitia. Nah, kita baca hadis yang pertama. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala fi sahih dari dalam kitab As-Sahih, dalam kitab As-Sahih. Nah, dalam kitab As-Sahih kalau dikatakan dalam kitab ulama atau ulama berbicara tentang As-Sahih, yang dimaksud itu adalah salah satu dari dua kitab. Ya, kalau bukan Sahih Muslim maka Sahih Bukhari, salah satu diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim. Tapi dalam hadis ini yang dibaca, Syekh Muhammad mengatakan asfis sahih, tapi yang lebih detailnya ketika diteliti ternyata sahih di sini adalah Bukhari Muslim. Ya. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, di hadis ini bukan riwayat Bukhari saja, bukan riwayat Muslim saja, tapi diriwayatkan oleh dua imam tadi, Bukhari dan Muslim. An Abi Bashir Al-Ansari, dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, annahu kana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Bahwasanya Abu Bashir ini pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian safarnya. Banyak safarnya Nabi. Di antara safarnya ada Abu Bashir hadir di situ, ikut juga safar. Ya. Fa arsala rasulan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus satu orang utusan. Dalam riwayat yang lain bahwasanya utusan di sini adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Utusannya untuk satu misi. Apa misinya? Yaitu alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa kutiat. Jangan kamu biarkan, ini misinya. Jangan kamu biarkan, jangan kamu sisakan ada gantungan di leher unta dari watar atau gantungan-gantungan apa saja, kecuali pasti harus dilepas. Pasti harus dilepas. Nah, ini hadis pertama yang membahas tentang jimat. Iya. Bahwasanya jimat itu dalam bentuk apa saja harus dilepas. Apakah yang dilekatkan oleh manusia kah? Anak kecil, orang tua, semua manusia, ataukah hewan-hewan seperti dalam hadis ini? Atau pada kendaraan? Iya. Atau pada rumah? Atau apa saja yang digantungkan? Maka dari itulah sebelum bab ini, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala membahas masalah jimat secara khusus. Beliau mendefinisikan jimat dalam babnya sebelumnya. Apa kata beliau? Minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Dari bentuk kesyirikan adalah memakai segala gantungan-gantungan atau ikatan-ikatan atau yang semisal keduanya untuk mengangkat segala musibah atau mencegahnya. Jadi inilah definisi jimat. Kalau ada yang gantung-gantung apa saja, di sini kata Syekh Muhammad Al-Wahhab lubs. Lubs itu artinya memakai. Memakai itu bukan sekadar digantung saja, bisa dilekatkan, bisa ditulis di tembok atau di kendaraan atau di badan ditulis. Ya.
Dituliskah atau dilekatkankah atau halqah, dibentuk gantungan atau gelang-gelangan, gelang, rantai, cincin di pinggang, di kaki, dilekatkan gelangkah atau ikatan-ikatan khusus. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengangkat musibah. Musibah banyak. Musibah berupa penyakit atau yang lainnya. Hanya lebih cenderungnya jimat itu kebanyakannya untuk mengangkat penyakit atau mencegah penyakit. Atau mencegah penyakit. Tapi terkadang juga jimat digunakan untuk memujurkan sesuatu. Dipasang di kios-kios untuk supaya banyak pembeli. Sama jimat juga. Atau mengurangi kerugian. Jimat juga. Maka itu adalah kesyirikan. Maka itu adalah kesyirikan. Makanya di sini kata Nabi SAW harus dilepas. Ya, karena itu adalah kesyirikan. Hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguhnya ruqyah dan jimat-jimat dan tiwalah adalah semuanya hukumnya adalah syirik. Semuanya hukumnya adalah syirik. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari hadis riwayat Imam Ahmad, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah berbuat syirik. Para ulama menjelaskan bagaimana tingkat hukum pelarangan jimat ini. Dia itu ada 3 hukumnya. Ada 3 hukumnya, bertingkat-tingkat. Kata para ulama, secara asal hukumnya adalah syirik asghar, yaitu syirik kecil. Syirik seperti yang kita ketahui bersama, ada syirik asghar, syirik akbar. Syirik itu kecil, walaupun kecil, dia di atasnya dosa besar. Ini harus kita ketahui juga ini, supaya kita tidak anggap remeh kesyirikan. Menggantungkan jimat itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Dosa besar seperti apa? Minuman keras, berzina. Apa saja dosa besar yang kita bilang, mencuri. Syirik kecil jimat ini lebih besar daripada itu semuanya. Lebih besar. Jangan sampai kita salah kaprah dalam bersikap atau perasaan kita. Kalau ada orang berzina, wah ini kurang ajar sekali. Masa biar tetangganya, bahkan ibunya, astagfirullah. Oh, kita kayak bagaimana itu? Kayak kita mau pergi pukul itu orang. Tapi kalau jimat-jimat, tidak ada perasaan apa-apa di dalam hati. Padahal dia itu lebih besar daripada semuanya, yang besar-besar dari pelarangan-pelarangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi hukum yang pertama adalah secara asalnya syirik asghar, syirik kecil. Kapan dia syirik kecil? Kapan dihukumnya syirik kecil? Apabila jimat ini sekedar dijadikan sebab saja. Sebab ditanya, kenapa kita pakai ini?
Jimat-jimat, ya aku sakit, saya kasih pakai. Ini bisa pakai saya, tapi memang Allah yang sembuhkan. Allah yang sembuhkan, hanya ini jimat ini sudah turun temurun yang seperti ini kalau dipakai sembuh. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya pakai ini karena dia sebab yang kita percaya secara dari nenek moyang kita. Atau banyak orang pakai sembuh seperti itu. Nah, itu syirik asghar itu, karena masih meyakini Allah yang menyembuhkannya. Dan ini kebanyakannya umat Islam seperti itu. Makanya kata para ulama syirik asghar asalnya karena umat Islam walaupun memakai jimat pasti dia yakini Allah menyembuhkan, bukan jimat itu. Dia hanya sebab saja karena orang tua dulu ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, kita pakai juga. Tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil. Ini kata-kata kecil ini jangan ulangi lagi, ini enggak remeh ya, walaupun kecil besar daripada dosa besar. Iya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah syirik akbar. Nah, ini bahaya kalau syirik akbar. Kalau sudah syirik akbar itu sudah berbahaya sekali. Habis seluruh amalan kita. Sekedar pakai saja, habis semuanya. Umrah berkali-kali haji, kasih haji orang, kasih umrah orang, habis hartanya, habis usahanya, tenaganya untuk beribadah. Syirik akbar sedikit saja, habis seluruhnya. Bagaimana bayangkan kalau dia mati di saat itu juga? Tidak ada. Syirik akbar kapan itu? Ketika dia yakini bahwa jimat-jimat itu dialah yang menyembuhkan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyembuhkan, ini memang ini jimat ini. Allah tidak. Atau Allah juga menyembuhkan tapi ini juga menyembuhkan, sama-sama menyembuhkan. Syirik akbar. Iya. Hanya perlu diketahui bahwa niat terkadang berubah-ubah. Karena ini bentuknya sama, sama-sama dipakai, sama-sama gelang, sama-sama ikatan, sama-sama tempelan. Asalnya memang syirik asghar. Tapi Allah menguji seseorang yang memakai jimat ini ternyata betul-betul sembuh. Hatinya langsung berpaling bahwa bukan Allah yang sembuhkan, itu jimat itu yang sembuhkan. Ini bahaya. Makanya di sini Nabi dalam hadis, apapun jimat itu harus dilepas, jangan dirinci syirik akbar, syirik asghar, dilepas saja. Karena sangat berbahaya sekali. Hati itu berbolak-balik. Iya. Dan kebanyakannya dipakai untuk orang sakit. Bagaimana kalau dia mati masih ada di situ? Mungkin kita alhamdulillah sudah mempelajarinya jauh dari hal tersebut itu, dari hal seperti itu. Alhamdulillah. Kita pertahankan istiqomah sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita ingat, masih ada keluarga kita. Masih ada orang tua kita. Paman kita, keluarga kita masih pakai seperti itu. Apalagi orang terdekat kita, istri kita, mertua kita misalnya, orang tua kita. Cepat-cepat dilepas. Bahaya kalau dia mati dengan hal seperti itu. Dinasehati. Itu hukum yang kedua. Yang ketiga, jimat juga sama bentuknya, tapi dia tidak sampai pada kesyirikan. Tidak sampai. Yaitu hukumnya haram. Kapan itu? Ketika ada orang memakai sesuatu mirip dengan gelangnya, cincinnya, ikatan-ikatan yang dilekatkan di tubuh atau di kendaraan sama dengan pelaku-pelaku kesyirikan, sama dengan dukun-dukun. Ya, sama dengan pelaku-pelaku kesyirikan. Sama bentuk gelangnya, sama bentuk ikatannya. Sama. Ditanya kenapa kok kita pakai begitu? Tidak ada, jin hanya perhiasan-perhiasan. Bagus saya lihat warna-warnanya. Iya, bagus bentuk-bentuknya. Tapi itu dipakai untuk sebagian orang yang melakukan kesyirikan, dipakai untuk menangkal
Bahaya, musibah. Dia pakai juga tapi niatnya hanya perhiasan saja. Ini kata para ulama hukumnya haram. Karena kenapa? Tasyabbuh. Menyerupai kekafiran, menyerupai kesyirikan. Jangan bilang saya tidak ada saya cincin saya pakai ini. Tidak lagi saya niat-niat kudus ini. Tidak ada, bukan juga sebab, bukan tidak ada. Hanya bagus saya lihat. Masalahnya itu dipakai juga oleh orang-orang yang semisalnya yang berbuat kesyirikan. Mereka yakini sama itu bisa sebab atau menyembuhkan penyakit. Itu hukumnya haram. Dan saya pernah kesyirikan tapi hukumnya haram. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam bab ini, dalam syarah kitab tauhid beliau menyebutkan yang sama dengan ini adalah cincin pernikahan. Nah, cincin pernikahan ini. Iya. Bisa sama, bisa cincin perkawinan. Kau diyakini dia ini yang melanggengkan sebab pelanggengan suami istri. Iya, kalau mulai istrinya ini, suamiku yang tidak mulai suka dengan saya, pakai dulu supaya ada. Nah ini bahaya ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pakai dulu ini supaya suamiku kembali cinta dengan saya. Iya. Kadang ada keyakinan seperti itu. Dia tidak pernah pakai cincin itu. Pas mulai ada suami yang mulai tidak suka atau bagaimana sering bertengkar, akhirnya dia ambil cincinnya di laci, dia pakai. Supaya apa? Supaya suamiku mulai lagi kembali. Nah ini bisa menjadi syirik asghar yang seperti itu. Nah, kata beliau, adat-adat yang seperti ini ketika menikah, kemudian ada saling memakaikan cincin, suami pakaikan cincin istri ke suami di akad pernikahan, ini kata beliau tasyabbuh dengan orang kafir. Islam tidak mengajarkan yang seperti demikian. Iya. Dan juga saya pernah lewat di YouTube itu, saya lihat ada ceramahnya orang sufi. Di sini ada yang pakai, ya, subhanallah. Ada yang pakai di sini. Iya, anak-anak tahfiz biasanya. Iya, berdiri. Ini yang wajah hitam. Berdiri yang muka putih. Berdiri. Berdiri. Sini coba songkonya. Iya. Kita duduk kembali. Ini songko, lihat. Ini banyak ini. Songko-songko seperti ini banyak kan yang pakai kan? Ini saya tidak lewat begitu saja di YouTube, ternyata orang sufi itu ini meyakini ini, gambar ini sebagai kemujuran penangkal penyakit ini, gambar ini. Apa gambar ini? Gambar terompah Nabi. Ini gambar terompah Nabi. Menurut mereka, wallah alam apakah betul ini gambar terompah Nabi atau tidak? Hanya menurut mereka ini gambar terompah Nabi. Kalau ditempel di rumah, di pakaian, di songkok, itu membawa kemujuran, menangkal penyakit dan seterusnya. Ini. Karena di masjidnya ditempel besar-besar, bahkan sebagian ulama sufi, akhirnya saya, apa ini? Saya cari lagi lebih detail. Ada ulama sufi dari Yaman kalau tidak salah itu, bahasa Arab dia. Dia bilang, kalau pakai songkok begini jangan masuk WC. Karena kenapa ini terompah Nabi ini? Haram pakai songkok ini masuk WC. Ternyata betul-betul mereka kagumkan ini gambar ini. Kalau kita yang Ahlussunnah pakai ini, tidak keyakinan seperti itu kan? Tapi ini kan hukumnya haram, tasyabbuh dengan mereka. Iya, Allah alam sawab. Ini yang saya lihat. Iya, makanya saya lihat, alhamdulillah, kesempatan daurah ini saya akan jelaskan. Ya, iya. Terompah Nabi mereka yakin kalau kita pakai berarti tasyabbuh dengan mereka, haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena mereka sama dengan kaidah disebutkan oleh para ulama. Dia tidak yakini apa-apa, hanya sekedar gaya-gayaan. Ternyata ditanya ada ustadz yang mereka agungkan, Buya apa itu? Jangan sebut namanya. Ada di YouTube itu. Ditanyakan masalah itu. Dia bilang seperti itu memang. Iya.
Mereka agungkan sekali. Nah, ini penjual songko. Penjual songko ya itu. Wallah alam sob. Makanya itu di songko-songko seperti itu, di sebagian cetakan songko itu ada huruf jim, ya kan? Ada itu songko jim, kemudian agak 110 angka-angkanya, itu angka jimat itu. Itu namanya raja. Raja itu huruf-huruf terpisah-pisah, nomor-nomor yang tidak jelas apa maknanya, jimat. Ini lihat bagaimana belajar tauhid, ya kan? Kita tidak tahu yang seperti itu. Subhanallah. Ya, jadi orang tua yang membeli songko ya dihindarkan yang seperti itu. Yang sudah punya, saya juga punya. Dikasih orang, tapi tidak pernah saya pakai. Saya khawatir, gambar apa ini? Simpan di rumah. Saya cari-cari di rumah tidak ada, sudah hilang tuh di mana tuh songko. Iya, wallah alam bisawab. Iya, jadi kalau tidak ada niat, hanya gaya-gayaan, model-modelan, tapi hal tersebut sama dipakai juga dengan pelaku kesyirikan untuk menangkal penyakit, tidak boleh dipakai. Hukumnya haram, tasyabbuh. Hukumnya haram. Nah, iya. Kapankah sesuatu itu dikatakan jimat? Tadi jadi jimat itu ditinjau dari dua hal. Ya, yang pertama dari tadi niatnya menggantung-gantung, ya, niatnya untuk mencegah musibah atau mengangkatnya. Mencegah itu sebelum sakit. Iya, kalau sudah sakit namanya mengangkat. Pakai-pakai untuk mencegah penyakit atau mengangkat. Iya. Dan tinjauan kedua jimat itu adalah ini kaidah dalam masalah tauhid yang harus kita pahami baik-baik. Karena semua bab, hampir semua bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, kaidahnya berputar dalam masalah ini saja. Dan ini adalah kaidah syirik asghar, yaitu menjadikan sebab yang bukan sebab. Menjadikan sebab yang bukan sebab. Apa saja? Apa saja kita katakan ini bisa ini, bisa ini, bisa ini, Allah yang menyembuhkan. Bisa ini, bisa ini. Bisa mengangkat penyakit, bisa memujurkan, bisa. Dan dia bukan sebab yang benar. Itu adalah jimat. Iya. Sebab yang benar itu syaratnya ada dua. Yang pertama, sebab itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah yang bilang itu sebab kesembuhan misalnya. Atau dari hadis. Seperti Al-Quran saja madu disebutkan, ya kan? Madu, ya. Disebutkan juga dalam hadis habatus sauda, apalagi banyak, ya. Iya. Nah, disebutkan dalam Al-Quran hadis. Yang kedua menurut para ahli bahwa itu emang sebab kesembuhan. Seperti misalnya obat-obat yang kita ketahui bersama, ya kan? Obat-obat kimia atau apa saja yang mereka teliti yang bisa ini ada hubungannya dengan penyakit, bisa meredakan, bisa ini, bisa ini. Nah, itulah sebab. Tapi kalau ada sesuatu yang dimunculkan bisa ini, bisa itu dan tidak memenuhi syarat tadi, itu syirik asghar. Itu adalah syirik asghar. Nah, seperti misalnya ada kalung-kalung yang menyala-menyala itu di sini, simpan-simpan. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi katanya sebagian tabib-tabib itu bisa menyembuhkan ini. Setelah teliti para medis tidak ada hubungannya. Al-Quran juga tidak disebutkan, hadis juga, medis juga tidak ada hubungannya. Dipakai untuk menyembuhkan. Dan orang bilang, saya sembuh betul. Saya pakai betul, saya sembuh. Itu jimat. Walaupun kita sembuh. Ya, walaupun kita sembuh. Ketika para ahli tidak melihat di situ
ada hubungan sebab akibat terhadap hal tersebut. Nah, kemudian berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, beliau mensyarah hadis Ibnu Mas'ud tadi, bahwasanya ruqyah, jimat-jimat, tiwalah adalah kesyirikan. Kata beliau, At-tamaimu syai'un ya'allaku al-aulad yattaquna bihil ain. Jimat itu adalah sesuatu yang digantungkan ke anak kecil untuk mencegah penyakit ain. Nanti kita akan bahas itu apa itu ain. Ya. Ain itu adalah penyakit yang lebih hebat daripada dukun-dukun, bahaya. Nanti kita akan sebutkan juga. Untuk mencegah penyakit ain, kata para ulama, jimat itu bukan ini saja, ini sebagai contoh saja, dan seluruh penyakit digantungkan untuk mencegah penyakit. Jimat-jimat itu dan tiada sebab akibatnya, itu jimat dan syirik asghar. Kemudian sini yang perlu kita perhatikan bersama. Ada jimat yang hukumnya tidak sampai kesyirikan, jimat juga. Bukan tadi yang kita bahas 3 hukum itu, lain lagi ini. Lihat kata beliau, lakin idza kana al-mu'allaku minal Qur'an fa kharakhasa fihi ba'du salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa ja'aluhu minal manhi anhu minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tetapi lihat sini tetapinya, diperkecualikan. Tetapi jika yang digantung jimat, maksudnya jika jimat itu berasal dari Al-Quran, jimat berupa Al-Quran, ya, Al-Quran sebagian ayatnya ayat kursi sajakah, ya, atau sebagian ayat yang lain, 1 ayat 2 ayat. Kata para ulama, masuk juga dalam masalah ini sunnah, hadis-hadis, ya, digantungkan hadis, digantungkan Al-Quran kepada orang yang sakit. Jadi jimat yang tadi kita bahas itu, jimatnya berupa apa? Al-Quran sebagian ayatnya, ataukah berupa hadis-hadis. Maka ini kata beliau, sebagian ulama salaf membolehkannya. Iya, sebagian ulama salaf membolehkan jimat dalam bentuk Al-Quran atau hadis-hadis. Nah, seperti tadi, dipakaikah, ditempelkankah, dituliskankah di badannya, apalagi digantungkan, ya, dan seterusnya, sama dengan tadi bentuknya, tapi dalam bentuk Al-Quran atau hadis. Sebagian para salaf membolehkannya. Siapa salaf tersebut? Yang paling pertama adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini bukan orang sembarang dia dalam masalah ruqyah ini, karena dia adalah peruqyah Nabi. Kalau sakit-sakit siapa yang ruqyah? Nabi, Aisyah. Dalam banyak riwayat dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Aisyah meruqyah Nabi, Aisyah meruqyah Nabi. Jadi masalah-masalah seperti ini Aisyah ini paling jeli dia. Dan Aisyah itu adalah orang yang paling mengingkari kemungkaran. Kalau betul-betul mungkar pasti tidak boleh. Kezab, pendusta orang itu. Biar sahabat senior didustakan oleh Aisyah. Kalau menyisi apa yang dia pahami. Ya, Aisyah sendiri membolehkan hal tersebut. Nah, ulama yang lain seperti Sa'id bin Jubair dari tabi'in, Sa'id bin Musayyab, Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan ulama-ulama lain banyak yang membolehkan hal tersebut. Nah, apa dalilnya? Dalilnya yaitu dalam Al-Quran disebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai obat penyembuh bagi orang-orang beriman. Kata para ulama tadi yang menguatkan hal ini, kata mereka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran obat. Al-Quran bisa jadikan obat, dan Allah tidak menyebutkan bagaimana bentuknya.
maka penggunaannya berlaku umum, termasuk menggunakan jimat Al-Quran tersebut. Nah, kalau Aisyah sendiri radhiyallahu ta'ala anha mengatakan dalam riwayat Al-Hakim dan sanadnya sahih, kata beliau, at-tamaimu ma'allaqa qabla nuzulil bala wa ma'allaqa ba'dahu falaysa bitamimah. Kata beliau, jimat itu, maksudnya jimat Al-Quran, yang tidak boleh adalah ketika digantungkan untuk mencegah penyakit. Dia tidak sakit, hanya digantungkan Al-Quran. Iya, supaya terhindar dari penyakit. Ini kita Aisyah tidak boleh. Yang boleh itu kalau dia sudah sakit, sakit demam atau kemasukan misalnya, atau apa saja penyakit-penyakit yang lain, digantungkan Al-Quran di tubuhnya. Nah, seperti itu ya. Dan ada ulama-ulama pendapat yang itu pendapat pertama, pendapat yang kedua, ada ulama yang mengumumkan dibolehkan pada seluruh keadaan, apakah sebelum atau setelah. Sebelum atau setelah penyakit, sebelum kena penyakit hukumnya boleh. Nah, iya. Kemudian kata Syekh Muhammad al-Wahhab rahimahullah taala, wa ba'duhum lam yurakhis fihi, dan sebagian ulama salaf tidak membolehkannya dan menjadikan itu sesuatu yang dilarang. Di antara mereka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat berselisih tentang pendapat ini, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Di antara sahabat yang tidak membolehkan Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ulama-ulama yang lain itu tidak membolehkan hal tersebut. Nah, tidak membolehkan hal tersebut. Kenapa? Dalilnya apa? Karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak pernah melakukan hal tersebut. Nabi tahu juga Al-Quran, tapi tidak pernah menggantungkan para sahabatnya yang sakit sebagai jimat. Tidak pernah. Iya. Nah, Nabi SAW tidak pernah mempraktekkan hal-hal yang seperti demikian. Nah, tidak pernah contohkan Nabi praktek seperti itu. Ya, intinya di sini ada silang pendapat, dan para ulama belakangan dan kebanyakan dari mereka itu melarang hal ini, melarang hal tersebut. Nah, ya, karena dalil yang membahas tentang jimat itu berlaku umum, tidak dirinci apakah Al-Quran atau tidak, semuanya haram. Yang kedua, menutup pintu keburukan. Ya, khawatirnya dibolehkan hal itu, akhirnya orang-orang, apalagi orang yang tidak amanah, dukun-dukun yang sudah memang pelaku-pelaku syirik, dicampur Al-Quran dengan yang lain-lain. Ya, ada ternyata boleh ini jimat Al-Quran. Akhirnya ada juga kalimat-kalimat lain, ada juga Al-Quran yang campur-campur, akhirnya menjadi kesyirikan. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau yang ini dibuka boleh dibolehkan, khawatir penekanan pelarangan haram jimat ini menjadi lemah. Ketika dia bilang ini pakai jimat, harus putuskan ini Al-Quran ji. Oh ya Al-Quran enggak apa-apa. Ya, akhirnya mulai melemah pengingkaran masalah jimat, karena masih ada kemungkinan nih Al-Quran atau apa. Iya. Intinya menutup pintu-pintu yang mengarah pada kesyirikan itu lebih tepat. Itu lebih baik. Yang ketiga alasannya adalah dikhawatirkan terjadi pelecehan terhadap Al-Quran. Iya, karena dibawa-bawa terus, ya kan? Dibawa-bawa, mungkin ada yang bawa tidur, tertindis, kemudian dibawa ke kamar mandi, dan seterusnya. Apalagi dipakaikan anak-anak. Iya. Maka dari itulah para ulama seperti Imam Ahmad dan ulama-ulama belakangan, Syekh Utsaimin, banyak Syekh Al-Fauzan, hampir seluruh ulama zaman sekarang ini mengatakan hukumnya haram. Hukumnya adalah haram, ditinggalkan hal tersebut. Hanya hukum jimat Al-Quran, jangan bilang syirik. Hukumnya haram saja, tidak sampai pada apa? Kesyirikan. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu
taala, kata beliau, jimat Al-Qur'an tidak masuk ke syirik. Ya, kenapa? Apa alasannya? Disebutkan oleh para ulama yang lain, alasannya adalah karena jimat Al-Qur'an adalah kalamullah. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan firman Allah adalah sifatnya. Ya, firman Allah adalah sifatnya. Sementara jimat dikatakan syirik karena dia menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dengan selainnya. Sementara Al-Qur'an kan Allah juga, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada pun sisi kesyirikannya di situ, tidak ada. Hanya ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian mengatakan boleh, ya, ada yang merinci seperti Aisyah radhiyallahu anha, boleh dipakai kalau sudah sakit. Ya, ada yang mengatakan haram secara umum tapi tidak sampai pada hukum syirik. Nah, di antara ulama yang meluas dalam masalah ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia meluas sekali. Iya, bahkan beliau mengatakan boleh ditulis di badan. Ya, orang sakit dituliskan di badannya Al-Qur'an supaya sembuh. Ya, beliau agak meluas dalam masalah ini. Nah, iya. Jadi di antara ulama yang membolehkannya untuk mengangkat bala adalah tadi Aisyah, ulama yang lain seperti Ibnu Abdul Bar, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Ini semua membolehkan jimat berupa Al-Qur'an. Nah, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau juga menyebutkan bentuk yang lain dalam menuliskan di kertas, ya, Al-Qur'an, kemudian dicelup di air, kemudian diminumkan. Nah, ini juga hal yang dibolehkan menurut Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama-ulama yang lain. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya tentang menggantungkan mushaf kecil di kendaraan. Misalnya ada, kita lihat mobil-mobil itu di cerminnya ada apa? Ada gantungan Al-Qur'an, ya kan? Ya, kalau ulama tadi yang mengatakan seperti itu, ya seperti hukumnya tadi, menggantungkan Al-Qur'an. Syekh Utsaimin yang mengatakan itu haram, mengatakan itu haram, mengatakan ini perkara bid'ah. Menggantungkan Al-Qur'an di mobil atau yang semisalnya itu adalah perkara bid'ah. Nah, ataukah menempel ayat kursi? Sekarang kita lihat di rumah ada ayat kursi di situ, ya kan? Di pintunya ada ayat kursi, di ruang tamunya. Itu sama tadi masalahnya. Sila pendapat di kalangan para ulama. Yang mengharamkan seperti ulama-ulama sekarang banyak mengharamkan. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan hukumnya bid'ah juga. Hukumnya itu adalah perkara bid'ah. Kemudian sampai jam berapa ini? Ya? Nah, disebutkan tadi jadwalnya jam 4 sampai selesai. Selesainya ini 2 hari ke 3 hari. Nah, kita lanjut saja, kalau habis waktunya kasih tahu saja ya. Ya, kalau saya sendiri bisa di sini lama-lama. Nah, saya ruqyah kalian semua di sini. Kemudian warruqa, kata Syekh Muhammad rahimahullah, warruqa, sekarang masalah ruqyah. Selesai masalah jimat, masih banyak pembahasan masalah jimat yang disebutkan tadi, itu hanya sudah banyak kita ambil, masih ada pembahasan lain. Nah, itu di pembahasan yang lain juga kita bisa bahas semuanya di sini karena masih ada pembahasan yang lain tentang ruqyah. Nah, kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, warruqa, ruqyah, saya katakan tadi, ruqyah itu jamaknya ruqyah. Ruqyah. Ya, ruqyah apa ruqyah? Ruqyah itu membacakan Al-Qur'an atau hadis-hadis yang mengandung doa-doa perlindungan untuk orang yang sakit. Nah, untuk orang yang sakit ini berlaku umum. Apa saja penyakitnya? Apa saja penyakitnya? Kalau kita dalam masalahnya baca-baca, ya, kalau orang tua dulu ada baca-bacanya, itu ruqyah itu. Itu adalah ruqyah. Iya. Nah, dibawa ke orang tua dulu, dibaca-baca atau apa yang dia baca, ya, itu ruqyah. Nah, ruqyah, apakah ruqyah syirik atau ruqyah yang syar'i? Kata beliau, hiyallati tusamma al-azaim, dialah yang dinamakan dengan azimat. Terkadang
Ruqyah itu dikatakan azimat. Iya. Kata beliau, wa khassa minha dalil ma khala minasyirik. Dan dalil membolehkan tentang ruqyah ini sepanjang tidak mengandung kesyirikan. Sepanjang tidak mengandung kesyirikan, faqad rakhasa fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ain wal huma, dan Nabi SAW membolehkan ruqyah itu pada 2 penyakit saja. Penyakit ain dan penyakit huma. Huma sengatan, ya. Sengatan binatang berbisa, ular, lebah, dan kalajengking dan lain-lain, ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala, yaitu salah satu pendapat di kalangan para ulama. Kata sebagai ulama berpendapat bahwasanya ruqyah itu tidak berlaku umum, cukup 2 penyakit saja yang bisa diruqyah, yang lain tidak boleh. Penyakit ain dan penyakit apa? Huma, sengatan, 2 saja. Penyakit yang lain tidak bisa diruqyah. Iya, karena ada dalam satu hadis yang disebutkan la ruqyata illa min ainin aw huma. Nah, ruqyah, asalnya ruqyah tidak boleh kecuali 2 ini saja penyakit ini, yaitu ain dan huma. Penyakit ain dan penyakit sengatan. Ini salah satu pendapat dari kalangan para ulama. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala rahimahullahu taala. Nah, iya. Pendapat yang lain, pendapat yang kedua mengatakan boleh ruqyah pada seluruh penyakit. Ini yang lebih kuat, ya. Nah, yang seluruh penyakit, apa saja penyakitnya, ringan, berat. Ya, Nabi SAW pernah sakit kepala di ruqyah, pernah sakit di ruqyah, ya, oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, menunjukkan bahwa ruqyah ini berlaku untuk seluruh penyakit. Sekarang kita memahami bahwasanya ruqyah itu hanya untuk penyakit-penyakit sihir, kemasukan. Ruqyah itu saja. Kalau sakit gigi boleh ruqyah? Oh, entah itu, pakai obat. Jawabannya semua penyakit, ringan atau besar, diruqyah, bisa diruqyah. Bisa? Ruqyah, sakit mata, sakit perut, sakit pegal-pegal, bisa diruqyah seluruhnya. Sariawan, bisa diruqyah. Iya, seluruh penyakit bisa diruqyah sesuai ayat yang disebutkan tadi. Wa nazzil minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Qur'an untuk sebagai obat, penyembuh. Disebutkan penyakit apa? Seluruhnya. Seluruhnya. Nah, masalah hukum ruqyah juga itu sendiri. Tadi penyakit yang diruqyah, ada yang mengatakan khusus untuk ain dan huma, ada yang mengatakan berlaku umum. Yang lebih kuatnya berlaku umum. Sekarang apa hukum ruqyah itu sendiri? Hukum ruqyah itu sendiri ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Iya. Ada yang mengatakan ruqyah itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Ya. Sebelum kita bahas pendapat ini, perlu kita ketahui bahwa ruqyah itu adalah masuk dalam bab at-tadawi. Masuk dalam bab berobat. Ya, masuk dalam bab apa? Berobat. Jadi masalah hukum berobat masuk dalamnya hukum ruqyah juga. Iya. Nah, di ruqyah ada yang mengatakan hukumnya makruh, ya. Ada yang mengatakan boleh tapi jangan diminta. Hukum minta ruqyah makruh. Kalau ruqyah diri sendiri atau tidak diminta boleh. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama belakangan banyak pendapat seperti ini. Makruh hukumnya meminta ruqyah. Tapi kalau ruqyah diri sendiri atau di ruqyah orang lain tanpa diminta, itu hukumnya boleh, disyariatkan. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan ruqyah itu disyariatkan, diminta atau tidak, semua disyariatkan. Ya, diminta atau tidak, ruqyah itu hukumnya apa? Boleh. Ruqyah itu hukumnya dibolehkan. Nah, ya, yang mengatakan tidak boleh diminta atau hukumnya makruh diminta, makruh, ya, tidak haram. Tapi hukumnya makruh diminta, berdalilkan dengan hadis yang masuk surga 70.000, ada 70.000 orang dari umat ini, ya, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antaranya adalah orang yang tidak minta ruqyah. Orang yang tidak minta ruqyah. Nah, itu pendalilannya di situ, ya. Jadi hukumnya makruh minta. Tapi kalau dia butuh silakan
minta. Ya. Kata itu Syekh bin Baz rahimahullah taala, kalau dia butuh sekali dan tidak jalan lain kecuali itu, silakan dia minta untuk diruqyah. Adapun ulama yang mengatakan dua-duanya disunnahkan, dimintakah atau tidak, semuanya disunnahkan. Minta ruqyah pun disunnahkan juga. Ini pendapat banyak ulama juga, seperti pendapat Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan ulama-ulama yang lain. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini jumhur ulama pendapat seperti itu. Ada yang menukil bahwa itu pendapat jumhur ulama belakangan, ulama terdahulu mengatakan itu hukumnya disyariatkan. Kenapa? Di antara dalilnya adalah dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, pernah Nabi Muhammad SAW masuk di situ, atau Ummu Sulaim, ya bukan Ummu Atiyah, Ummu Sulaim pernah masuk di rumahnya dan melihat ada budak perempuan yang mukanya terkena ain. Kata Nabi SAW, ini terkena ain ini. Kata Nabi, silakan dia pergi minta ruqyah. Ya, silakan dia pergi minta ruqyah. Istarku biha, kata Nabi SAW, istarku biha, mintakan ruqyah untuk orang ini. Iya. Nah, seperti itu ya. Dan hadis-hadis yang lain juga disebut dalam Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah Nabi Muhammad SAW minta ruqyah pada Aisyah sendiri. Nabi minta ruqyah pada Aisyah. Nah, maka dengan dua dalil atau dalil yang lain menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak makruh. Tidak makruh. Nah, hukumnya tidak makruh. Nah, adapun dalil yang mengatakan tidak boleh minta ruqyah dengan tadi, orang-orang yang tidak minta ruqyah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, itu sebagian ulama mengatakan itu minta ruqyah kesyirikan. Nah, kalau minta ruqyah kesyirikan ya tidak masuk, ya. Adapun minta ruqyah yang syar'i kepada orang yang jelas, ya, ahli dalam ruqyah, maka itu hukumnya tadi yang kita katakan. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah tersebut. Nah, tadi disebut tinggal 10 menit, kita percepat saja. Ada satu tulis di situ ya, ada buku yang sudah bagi-bagikan. Ya, kalau tidak selesai pembahasan, jadi bisa antum baca di situ. Ya, saya sudah tuliskan terutama yang berkaitan dengan masalah ruqyah itu. Di situ ada. Ya, penyakit ain juga sudah sebutkan. Nah, masail-masail, masalah yang berkaitan tentang ruqyah, apalagi yang berkaitan dengan masalah kontemporer. Ya, saya sudah sebutkan di situ. Nah, terakhir, ya, pembahasan terakhir yaitu syarat ruqyah yang syar'i, ya. Syarat yang ruqyah yang syar'i yaitu menggunakan Al-Qur'an, ya, kalamullah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nah, bisa juga dari hadis-hadis, ya, yang berkaitan dengan doa-doa perlindungan. Yang kedua adalah dengan bahasa Arab. Ruqyah itu dengan bahasa Arab, atau boleh dengan selain bahasa Arab, tapi harus dipahami apa artinya. Nah, apa artinya? Artinya itu tidak mengandung kesyirikan. Dia minta kepada Allah, tapi dengan bahasanya sendiri, bahasa kampungnya, bahasa negaranya, tapi di situ dilihat, dipahami bahwasanya itu minta pada Allah. Itu hukumnya boleh juga. Nah, tapi asalnya dengan bahasa Arab. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena ruqyah itu doa, dan doa itu asalnya pakai bahasa Arab. Nah, tapi kalau dia tidak mampu bahasa Arab, maka bisa dia pakai bahasa lain. Hanya kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, setiap orang beriman, orang muslim pasti hafal Al-Fatihah, pasti hafal An-Nas, pasti hafal Qul huwallahu ahad, Al-Falaq. Lebih baik dia pakai itu daripada bahasanya. Kan orang hafal di Al-Fatihah, lebih baik daripada bahasanya, lebih baik dia pakai Al-Quran yang dia hafal, walaupun ayat-ayat, sepotong ayat, ya, sebagian ayat atau satu surat yang pendek-pendek. Nah, yang ketiga, ini yang perlu dijelaskan, yaitu meyakini bahwa ruqyah tidak memberi pengaruh dengan sendirinya, tetapi dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang orang awam tidak menyadari. Ya, dia datang, katanya saya sudah berobat lama, saya keliling-keliling, obatnya diganti dokter ini, rumah sakit ini, akhirnya saya ketemu Ustadz. Di ruqyah saya sembuh. Betul-betul Ustadz hebat memang dia. Ruqyah syar'i juga, hanya penyandaran sebabnya, kesembuhannya bukan kepada Allah, kepada Ustadz itu, keluar dari lisannya. Ini tidak syar'i, ruqyah seperti itu
tidak syar'i. Nah, ya. Kita saja ya, nanti adapun yang lainnya bisa dibaca, bisa masih banyak di sini pembahasan tentang ruqyah. Nah, bisa dibaca di buku yang kita sudah bagikan. Ini kalian tanya batu akik. Wallah alam ini tidak tahu ini batu akiknya bagaimana anunya. Ya, apakah dukun-dukun itu pakai untuk seperti itu? Wallah alam. Kalau memang seperti itu ya sama tadi yang kita sebutkan. Hanya memang awalnya muncul batu akik ini di kalangan mereka, kemudian datang ke muslimin juga pakai, sebagian ustaz-ustaz juga pakai. Jadi ya wallah alam saya tidak tahu itu. Saya sendiri tidak pakai ya. Iya. Intinya saya tidak bilang syirik atau haram, tidak ya. Jangan ada bilang, oh kaidahnya tadi Ustaz sebut itu, berarti haram hukumnya pakai batu akik. Ustaz siapa Ustaz butuh file? Wah. Hancur lagi ya. Seluruh ralat-ralat. Tidak, saya tidak bilang haram, tidak saya bilang. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menyampaikan pada orang non-Islam yang meyakini bahwa ayat Al-Kursi itu adalah pelindung, pemberi pelindung benteng kejahatan. Nah, iya dikasih tahu saja ayat-ayat dalil-dalil. Kalau tidak percaya ruqyah dia. Kalau tidak percaya saya ruqyah dengan ini ya. Ada orang sakit, kenapa saya sebutkan jadi dalam kitab ini yang saya sebarkan. Para ulama menyebutkan bahwasanya apa hukumnya meruqyah orang kafir? Apakah Al-Qur'an tersebut bisa bermanfaat kepada orang kafir yang diruqyah? Jawabannya bisa. Orang kafir pun bisa diruqyah. Dan Al-Qur'an bisa menyembuhkannya. Apa dalilnya? Dalilnya para sahabat yang diutus oleh Nabi SAW dan minta dijamu oleh satu kampung. Kemudian mereka ditolak, kemudian mereka dipanggil lagi karena ada yang kena sengatan. Akhirnya dipanggil oleh Nabi, dipanggil oleh orang pemimpin kampung tersebut, diruqyah sembuh. Dibacakan Al-Fatihah. Kata para ulama yang diruqyah ini bukan orang muslim, orang kafir yang diruqyah itu. Iya. Jadi bisa saja. Ya. Nah, bisa saja orang kafir diruqyah. Nah, intinya semua Al-Qur'an itu berlaku untuk seluruh alam. Bisa diruqyah semuanya dengan Al-Qur'an. Nah, tapi ada rincian-rinciannya kita sebutkan di kitab ini ya. Nah, di selebaran ini ada masalah ruqyah kepada apa hukumnya ruqyah hewan yang sakit. Seperti misalnya ada kandang ayam ya, ribu-ribuan ayam situ, tidak perlu sakit-sakit terus ayamnya. Ruqyah dulu. Ya kalau Syekh Fauzan mengatakan tidak syariat, yang dari syariat kan ruqyah hewan. Iya. Itu pendapat Syekh Fauzan hafizahullah taala, tapi ulama-ulama yang lain ya seperti Syekh bin Baz itu mengatakan boleh saja ya. Nah, ini apa nih resep penyakit? Oh di belakang. Saya kira penyakitnya. Wah ini apa hukumnya ruqyah online? Jarak jauh video call. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini saya sudah ada di buku itu ya. Nah, hukum memasang tarif ruqyah hukumnya boleh. Ya, itu adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan boleh memasang tarif dalam ruqyah tersebut. Bahkan pendapat Imam 4 ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad semua membolehkan memasang ruqyah terhadap tarif, memasang tarif terhadap ruqyah tersebut ya. Dalilnya tadi, lanjutan hadisnya tadi ketika sudah ruqyah itu pemimpin kaum sembuh, akhirnya dikasih apa? Kambing banyak. Akhirnya sahabat berselisih, bagaimana kita ambil tidak ini? Ada yang bilang jangan ambil, ada yang bilang ambil saja. Akhirnya mereka bawa pulang. Sampai di Nabi SAW ditanyakan masalah itu. Saya akan tanyakan Nabi, kita diskusikan di depan Nabi SAW. Kata Nabi, indama haqqa ma akhadtum bi kitabullah, sungguhnya yang paling pantas kalian ambil di situ adalah Al-Qur'an. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, mana kambingnya? Saya juga. Kata Nabi, saya kasihkan juga saya ya. Dan juga penegasan bolehnya karena sahabat tadi yang meruqyah dia bilang saya tidak mau meruqyah sampai kalian berikan saya imbalan. Syaratnya. Akhirnya iya saya berikan imbalan. Nah, udah ruqyah.
Menunjukkan itu hukumnya boleh menurut jumhur ulama. Ini juga pendapat Syekh Shalih Fauzan yang belakangannya di sini saya tulis. Habis itu mana ini? Iya. Syekh Shalih Fauzan ya juga membolehkan. Hal tersebut hanya sebagian ulama yang mereka ingkari adalah membeda-bedakan pelayanan. Jadi ada di situ paket A, ya paket A 1 juta, oh berarti rupiahnya berapa hari panjang ke apa? Ada ruangan khususnya diberikan. Paket B 900.000 atau 800.000, begini pelayanannya, semakin kecil. Nah, ini mungkar, ya sebagian ulama mengatakan mungkar hal tersebut. Nah, boleh saja ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ruqyah ini sama dengan pengobatan-pengobatan lain, ya seperti klinik akupuntur, ya totok punggung, apalagi itu, refleksi sama saja. Iya, sama saja. Pesan tarif boleh itu, ini juga boleh karena saya tadi katakan kaidahnya ruqyah ini dalam bentuk apa? Pengobatan. Iya. Tadawi, pengobatan. Apa yang dibolehkan untuk pengobatan dia juga boleh. Tarif boleh, dia juga boleh. Nah, ini lagi. Ini. Iya, iya. Di sini sebutkan bahwasanya Al-Quran, sebagian ayat Al-Quran itu tidak cocok dijadikan ruqyah seperti ayat-ayat haid, ya, yang tiada hubungan dengan perlindungan. Ya. Nah, ini jawabannya tidak benar, ya, pernyataan ini tidak benar. Al-Quran itu kitabullah, semuanya ruqyah. Dari surat Al-Baqarah ayat pertama, Al-Fatihah ayat pertama, Al-Baqarah ayat pertama sampai An-Nas ayat terakhir, semua dipakai ruqyah. Apakah berhubungan dengan permintaan pengobatan atau tidak, semuanya kisah-kisah, semuanya ruqyah. Karena ruqyah adalah, tadi kaidahnya, ruqyah adalah kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Habis waktunya. Maka nasihat saya sebelum saya tutup ini, seperti yang saya nasihatkan di awal, ini masih banyak bab-bab masalah tauhid ini, ya. Mungkin kita yang sudah lama talim atau yang baru talim mungkin belum pernah selesai kitab tauhid, ya kan? Siapa di sini sudah pernah selesai kitab tauhid dari awal sampai akhir? Sudah lama kita taklim bertahun-tahun, jadi pengurus bahkan. Tanya kitab tauhid sudah selesai? Belum. Nah ini bagaimana Ahlussunnah seperti ini, ya. Ini ada dua kemungkinan, apakah ustadznya malas ajarkan kitab tauhid atau karena ikhwannya yang malas. Nah, lihat dari dua hal ini. Ustadz di mana saja para ulama itu mereka sangat perhatian dengan tauhid ini. Mereka ajarkan terus. Tamat ulang lagi. Sementara kita kebanyakannya di talim-talim itu jarang membahas ini. Akhirnya ikhwan juga tidak pernah selesai menyelesaikan kitab tauhid tersebut. Kalau tidak ada ustadz yang bisa mengajarkan di kampungnya, misalnya jauh, tidak ada ustadz mengajarkan, masih banyak di YouTube, alhamdulillah. Seperti Ustadz Dzulkarnain di YouTube, ustadz yang lain, banyak pesan kitab tauhid dari awal sampai akhir. Tidak ada udzur bagi kita untuk tidak mempelajarinya. Tidak ada udzur, dan hukum pelajari tauhid itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Makanya Syekh Muhammad Al-Wahhab dalam seluruh kitabnya dan seluruh kitab yang bahas tauhid disebutkan ilam rahimakallah annahu yajibu alaina. Itu terus, hampir semua kitabnya begitu. Ketahuilah semoga engkau dirahmati Allah, wajib bagimu. Di seluruh kitabnya begitu. Karena tauhid adalah perkara yang wajib ya kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan terutama dalam masalah tauhid ini sampai kita bertemu dengannya di hadapannya menjadi orang-orang di dalam barisan orang-orang yang bertauhid. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.